Mr. Z pun nanti kalau mereka menghadirkan saksi dari pihak merekanya. Karena kalau pihak yang mengetahui ini tidak ada lagi kecuali DRS, DRO itu sebenarnya teman mereka dan pembantunya dia dan orang sekitarnya dia. Kalau orang lain nanti pasti kalau tidak menurut pandangan saya itu mereka akan menghadirkan bahwa tidak mungkin dia memeras karena endorse-nya seginilah, Oke, pendapatannya segini seperti itu. oke, oke, tahu, tahu, tahu. Saya tanya sama saksi yang dihadirkan itu. Ada hubungannya apa dengan kasus Nikita Mirzani? Katakanlah, Iya berarti katakanlah, katakanlah, Rit, kamu saksinya nih, kamu saksinya. Mau ngomong seperti itu. Kemudian hakim ini bertanya nih, apa hubungannya dengan kasus ini? Kalau hanya saksi mung- the audit itu banyak, yang katanya-katanya itu banyak. Mungkin netizen bisa jadi saksi untuk mendukung Nikita Mirzani, tapi tidak ada korelasi hubungan kasusnya. Hanya katanya, katanya, katanya. Nah kalau katanya, katanya, katanya itu, Rit, saksi yang namanya katanya, katanya itu, namanya saksi de auditu, yang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Oke? Okay? Iya Mr. Ji, saya paham, paham sekali. Cuman itu feeling saya nanti, karena saya lihat pun tadi kesaksian antara mereka kedua belah pihak ini si IM dan NM itu juga, menurut saya itu mereka fokusnya bahwa mereka itu pendapatannya banyak, endorse-nya banyak, dan uangnya banyak, menganggap remeh sehingga mereka tidak mungkin melakukan seperti itu dalam kasus ini, gitu menurut saya tadi. Jangankan orang lain, saya paham dengan Mr. disebut tadi bahwa itu nggak ada korelasinya, cuman kan mereka kelihatan sekali tadi pas mereka menjelaskan di sidang, endorse saya seginilah, catwalk saya seginilah, ini seginilah, endorse. Nggak mungkin, kalau segitu nggak mungkin selalu ada cuma 375 juta, orang juga punya kali, kalau cuma segitu gitu, tidak usah ini Oke. anu. Hakim, jaksa akan beralih ke pertanyaan berikutnya kalau ada yang itu. Begini saja, itu kan alibi ya bahwa dia itu kekayaannya banyak, hasilnya banyak. Ini saja, ini kan masalahnya ini kan yang ada kaitannya dengan masalah ya. Rumah ini pembayarannya itu 3,4 M. Dengan harapan kalau itu 3,4 M itu disetujui, maka dia bisa berlanjut kepada KPR Bank Mandiri. Itu maksudnya itu. Makanya dikejar ini. Karena ini tidak karena ini sudah dibayar, dianggaplah lunas. Kalau lunas pastilah proses KPR. Tetapi tiba-tiba uang itu disita tuh, disita. Jadi ada kekurangan. Jadi DP itu masih ada kekurangan. Kekurangan itu kalau Nikita Mirzani misalnya saya bilang ya, ini biar didengar juga sama pengacaranya. Kalau Nikita Mirzani saat ini sedang ada uangnya, tutup itu yang 3,4. Artinya apa? Dia tidak harus mengorbankan rumah ini, tetap bisa berjalan KPR. Nah kalau itu tidak tertutup, perjalanan selanjutnya adalah Bank Mandiri nggak percaya. Oke, ini aja belum kelar-kelar kok. Kan begitu, apalagi dengan kasus yang seperti ini. Yang rame-rame mau somasi Bank BCA. Bank BCA sama Bank Mandiri telepon-teleponan tuh. Halo, aku Bank BCA, kamu Bank Mandiri ya? Iya. Aku repot nih dikasih gini, diserbu sama sama buzzer-buzzer. Udah, kamu nggak usah. Misalnya gitu, bisa jadi. Bisa jadi. Itu hal yang logis. Iya Mr. Z. Nah, Berarti yang sekarang Soalnya dari cara mereka. oke, oke, silahkan, monggo. Mbak Orsina, silakan Mbak Orsina. berarti sekarang kasus rumah ini tergantung lah ya Mister Ji ya Gantung dalam dong. sengketa
salah ya. Karena Gantung kalau saya dong. mikirnya gini, seperti dia menggembar-gemborkan pendapatannya miliaran, ratusan juta. Nah, ini uang muka aja miliaran. Karena ada melihat dari wataknya NM ini dari dulu yang saya lihat ya, ini orang nggak akan ada kapoknya. Nanti dia kalau misalkan bebas ini walaupun dia sudah mendapat hukuman atau divonis bersalah pun ada keluar pasti akan berulah lagi karena memang dari dulu kan itu keluhan-keluhan bahkan Mbak Fitri pun ngomong kenapa dia akhirnya melepas NM ini ya karena nggak mau berubah yang saya lihat juga dari dulu gitu nggak tahu kapoknya jadi dia akan mencari target-target dan kalau pandangan saya terhadap Mail dan Mail ini bukan tumbal kalau menurut saya ini memang sudah sindikat juga jadi mereka ini bukan ke Ya, Dokter Reza ini aja berhasil. Mungkin sebelum-sebelumnya pun udah berhasil orang ini. Nah, kenanya di Dokter Reza karena Iya. mungkin udah jengah kan karena ada ketakutan Dokter Reza bahwa seperti yang dibilang ini hanya kontrak 1 tahun. Takutnya tahun depan dia berulah lagi minta lagi. Nah, itu mungkin yang ditakutkan Dokter Reza, makanya akhirnya harus dilaporkan gitu. Jadi bukan ini adanya kesepakatan, bukan ini ya, untuk menutupi kesalahan, bukan. Tapi karena Dokter Reza udah ketakutan, tahun depan dia minta lagi nih karena ada kontrak dibilangnya ini untuk tutup mulut setahun. Nah, tadi pun di persidangan ada juga dia blundernya. Dibilang pertama pada saat ditanya JPU tadi dia bilang uang tutup mulut. Dia akui benar tuh sama si Mail tadi. Nah, tapi setelah ditanya sama penasihat hukum dia bilang endorse. Jadi di situ aja kalau memang majelis hakim jeli mempelajari ini sebenarnya udah dapet sebenarnya. Jadi kalau menurut saya sih betul. memang orang ini udah sindikat. Nah, itu menurut saya pandangan saya sementara ini. Menurut saya kita aja netizen jeli, apalagi hakim ya, Mr. Zim. Menurut saya itu mereka sudah mempersiapkan dan sudah memahami menggaris besar garis-garis besar tadi sebenarnya ada jebakan yang menurut mereka itu menguntungkan bagi mereka, tetapi bagi JPU dan hakim itu adalah sebagai jebakan sebenarnya kalau menurut saya. Bagi mereka ya biasa-biasa saja, tapi bagi JPU, nah kejebak ataupun mungkin ya ini yang saya mau gitu. Iya. Ini teman-teman, kita nggak usah ribet dengan pasal dengan ini. Sampai pakai otak sendiri saja, yang logis saja. Udahlah nggak usah mikirin pasal-pasal, yang logis saja. Ada orang bank datang, belum bisa bayar, dan seterusnya. Itu udah urut itu sudah. Nalar saja udah. Aku nggak mau yang istilah filsafat ya, nggak usah lah begitu-begitu. Pakai nalar saja, urut itu, ya kan? Terus ini sudah ketemu nih. Coba teman-teman perhatikan. Mail, Nikita, pengacara. Satu bahasa. Tapi di sini saja. Siapa pendukung yang lain? Belum ada, belum bisa dibuktikan. Ceritanya kan kelihatan nih, saya pakai apa ya? Pakai spidol lah ya. Ya, begini. Saksi itu, ya teman-teman, ini kan warnanya beda-beda nih. Ini keterangannya ini ya ini aja, nggak perlu ini harus ke sini, nggak perlu sama, nggak penting, sama itu nggak penting. Ini warna hijau, ini warna coklat, ini warna hitam. Keterangannya ya, aku hijau, aku coklat, aku hitam. Nah, itu nanti dipadukan. Kamu ketemu di mana? Kamu lihat yang ini nggak? Iya, kamu lihat yang ini nggak? Inilah namanya korelasi. Inilah yang disebut saksi.
Kalau saksi itu sama semua, saya tak kayak contoh ya. Ini contoh saksi, aku saksi, aku saksi, aku saksi. Ini lima ini saksi. Kalau kelima-limanya ini ceritanya sama, persis, nggak perlu 5. Nilainya itu hanya 1. Itu yang benar. Meskipun ini tadi saksinya sedikit-sedikit, tapi ada hubungannya, itu baru namanya saksi. Dan itulah yang dinamakan alat bukti. Gitu. Clear ya? Ini saya masukkan lagi ya,